Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita beribadah pada saat ini di hari Minggu 27 Juli 2025 dengan tema Kuasa Doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah dan bersama kita menyanyikan kidung jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, tatanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan kidung jemaat nomor 32. Kidung jemaat nomor 32, Kulihat salibmu ya juru selamatku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkati, urapi, dan bawalah jiwa kami hanya fokus kepada sabda dan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan leksionari Injil saat ini diambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13.
Lukas 11 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi, berdoa. Pada suatu kali, Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikannya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara, yang namanya doa memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun demikian, masih banyak orang Kristen yang gagal paham dan memaknai kuasa doa dalam kehidupan masing-masing. Doa hanya dibatasi sebatas sebagai sarana untuk memohon supaya Tuhan mengabulkan beragam keinginan mereka. Nah, pemahaman yang benar tentang doa dan kuasanya akan memampukan kita semua sebagai orang Kristen untuk bisa meyakini bahwa Tuhan itu memelihara atas kehidupan. Kenyataan bahwa tidak semua doa permohonan itu dikabulkan tidak akan menjadikan
putus asa dalam pengharapan atas pemeliharaan Tuhan yang selalu diterima. Saudara, Lukas 11 ayat 1-13 yang mana murid-murid ingin belajar berdoa dari Tuhan Yesus. Berdoa tentu saja bukan kebiasaan baru bagi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi mereka para murid rupanya ingin belajar berdoa dari Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus seperti yang diceritakan oleh penulis Lukas saat ini adalah pribadi yang sering berdoa kepada Bapa di surga. Bagi Tuhan Yesus, berdoa berarti mendekatkan diri kepada Bapa di surga dan mempercayakan hidup pula kepada Sang Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kemudian mengajarkan kepada para murid doa yang kemudian kita sebut sebagai doa Bapa kami. Yang inti dari doa ini adalah mengajak para murid belajar mempercayakan hidup kepada pemeliharaan Sang Bapa di surga. Lalu perumpamaan Tuhan Yesus tentang seseorang yang membangunkan temannya malam-malam untuk meminta pertolongan, mengajarkan kepada para murid agar tak sungkan-sungkan memohon pertolongan dan pemeliharaan dari Sang Bapa di surga dalam persoalan-persoalan hidup. Penting untuk dipahami bahwa pemeliharaan Sang Bapa akan terjadi sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak manusia. Saudara-saudara, melalui kiasan, Tuhan Yesus juga menjelaskan hal ini. Jika seorang anak minta ikan pada bapaknya, mungkin saja bapaknya dengan pertimbangan tertentu tidak akan memberikan ikan, tetapi sesuatu yang lain. Meski demikian, pastilah sang bapaknya tidak akan memberikan ular kepada anaknya itu. Jika anaknya minta telur, bisa saja bapaknya tidak akan memberikan telur, tetapi pastilah bukan kalajengking. Pemeliharaan Sang Bapa juga tetap akan diterima oleh anak-anaknya, walau mungkin berbeda dengan apa yang diminta. Jemaat yang terkasih, kesadaran kita sebagai orang Kristen terhadap kuasa doa dalam hidup akan memampukan kita untuk menjalani hidup dalam keyakinan yang teguh atas pemeliharaan Tuhan. Saat ini permenungan tema kuasa doa memberi arah dan panduan untuk kita semua untuk supaya tetap mau berdoa. Betapapun tidak semua permohonan doa-doa itu dikabulkan oleh Sang Bapa di surga sesuai permintaan kita. Kita sebagai orang Kristen diajak untuk tetap meyakini pemeliharaan Sang Bapa di surga yang nyata, yang sungguh dirasakan oleh hidup, karena Sang Bapa pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jemaat yang terkasih, Tuhan Allah memelihara hidup kita. Sekalipun dalam hidup ini kita sering tergoda punya pemahaman bahwa Tuhan tidak memelihara hidup kita. Hanya karena doa kita tidak terkabul. Mari saudara-saudara, kita meyakini doa berkuasa karena Tuhan Allah
memelihara kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, saat ini kami mengaturkan doa-doa syafaat. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang lemah badan karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Lucy warga kelompok Zaitun, Ibu Tiwi warga kelompok Hebron. Kiranya jamahan kasih-Mu akan dirasakan, sehingga saudara-saudara kami yang terbaring lemah sakit akan dikuatkan. Saat ini kami berdoa untuk keberadaan anak-anak kami yang sudah masuk sekolah. Biarlah mereka tetap giat, gigih bersekolah, meniti masa depan, dan dapat menyongsong masa depan dengan baik. Pergumulan anak-anak kami dalam berkeluarga, dalam mencari kerja, dalam mencari jodoh, pergumulan apapun itu, kiranya Tuhan iring. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di penjuru bumi, sekolah Kristen Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemberian Tuhan dalam hidup dengan mendasarkan diri persembahan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita haturkan persembahan kita. Mari kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Mari kita haturkan persembahan dalam doa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa dan kami haturkan ini. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu, karena Engkau telah melimpahkan berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami haturkan dan persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bisa bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita nyatakan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 452, naikkan doa tak enggan.
Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.